Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih sempat bertemu dengan anak-anakku, siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Bulango Utara. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi yakni peranan pers di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi peranan pers Indonesia, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan materi pelajaran hari ini kita memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Marilah kita berdoa sejenak. Adik-adik yang ada di rumah, berdoa di rumah masing-masing ya. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Adik-adik, ada yang ingat hari ini hari apa ya? Ada yang menyatakan hari Selasa. Benar. Hari Selasa memang benar hari ini. Tapi ingin Bapak tanyakan, kalau di hari nasional hari ini hari apa? Diperingati sebagai hari apa? Jadi pada tanggal 9 Februari itu diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Jadi pada tanggal 9 Februari 1946 seluruh wartawan Indonesia mendirikan suatu organisasi yakni Pers Nasional, sehingga sekarang diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana peranan pers di Indonesia. Sebelum kita membahas peranan, marilah kita ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi ini, maka peserta didik diharapkan mampu yang pertama menghayati peranan pers di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menyikapi peranan pers di Indonesia. Dan yang ketiga, mengevaluasi peranan pers di Indonesia. Selanjutnya kita masuk apa itu pengertian pers. Jadi ada aturan perundang-undangan tentang apa arti dari pers. Kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Apa itu pers? Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dikatakan fungsi pers itu adalah yang pertama, sebagai media informasi pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Yang kedua, sebagai lembaga ekonomi. Kemudian, apa itu peranan pers? Nah, ini yang paling pokok kita bicarakan hari ini, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 6, dikatakan bahwa peranan pers yang pertama memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang ketiga, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang keempat, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Melaksanakan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan yang terakhir memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers menentukan hak pers itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara. Jadi ini termasuk hak asasi warga negara. Yang kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberendelan, dan pelarangan penyiaran. Yang ketiga, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan maupun informasi. Dan yang keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Jadi kalau ada masalah yang berkaitan dengan berita yang tidak benar, maka seorang wartawan atau seorang jurnalistik itu boleh menolak, asal beritanya akurat dan benar, bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, apa kewajiban pers? Jadi di dalam pasal 5 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di mana kewajiban pers yang pertama, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan, serta menyatakan praduga tak bersalah. Jadi kalau ada berita yang tidak benar, belum boleh disampaikan karena masih ada praduga tak bersalah. Yang berikutnya, pers wajib melayani hak jawab. Pers wajib melayani hak tolak. Mungkin adik-adik ingin bertanya, apa itu melayani hak jawab dan hak tolak? Misalnya ada suatu peristiwa yang menyatakan peristiwa atas nama seseorang, maka orang yang diberitakan itu boleh melakukan apa yang disebut hak jawab. Untuk meluruskan berita yang disampaikan, maka dia boleh menyampaikan hak jawab. Begitu juga seorang pers bisa melayani dengan hak tolak. Bagaimana itu hak tolak? Apabila berita itu benar adanya dan dikonfirmasikan oleh yang diberitakan itu menolak, maka si wartawan juga boleh menolak informasi asalnya dari mana, asal beritanya bisa akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian dulu tatap muka kita hari ini, dan ada tugas yang saya berikan, yakni dalam bentuk video. Silahkan siswa membuat video dalam waktu 3 menit, yakni memilih berita yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya kamu layaknya menjadi seorang penyiar di televisi, bisa dibuat dalam bentuk mandiri, bisa buat dalam bentuk kelompok. Jadi misalnya di studio ada penyiar 2 orang, sementara reporter 1 orang di lapangan atau 2 orang, jadi boleh 3 dan 4 orang. Saya berikan contoh, misalnya kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu, maka di studio televisi, misalnya di SCTV ada 2 orang penyiar itu menyampaikan berita yang teraktual dan yang dapat dipertanggungjawabkan akurat. Sementara bisa saja reporternya ada di tempat kejadian, maka bisa menyampaikan informasi yang ada di lokasi. Jadi itu kalau dalam bentuk kelompok. Tapi kalau dalam bentuk mandiri bisa sendiri, tetapi pilihlah berita yang teraktual dan terpercaya. Misalnya di SCTV ada liputan 6 pagi, ada liputan 6 sore. Sekian, dan jangan lupa tugas dimasukkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.